Hampir semua ilmu kadang-kadang nggak berlaku di Indonesia ya. Jadi saya sudah hampir menyerah. Kan seakan-akan selalu lempar bola ya. Jangan maju misalnya gitu ya. Lama-lama yang maju. Jadi persis banget sih intonasinya. Iya benar. Udah pelajari kalau intonasi. Ada di tengah-tengahnya ada semacam garis rasional, yaitu melihat hasil survei. Nah, jawaban terhadap survei kan selalu demikian di Indonesia. Tanpa menyebut sumber dananya dari mana, itu kemudian leading dulu. Membuat orang berpikir, ini yang menang, ini yang menang. Nanti 3 minggu kemudian, mulai pelan-pelan agak insaf. Nah, di 2 minggu terakhir, itu relatif akurat. Terbukti di Turki tidak bisa. Ada yang menang secara nasional, tapi kemudian kalah di ibu kota dan kota-kota penting. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Dari narasi yang sekarang sudah beredar, ditampilkan poster segala macam, apakah memang nanti kemudian muaranya akan tetap berada di tangan Pak Joko Widodo untuk memutuskan maju tidak Kaisang? Hampir semua ilmu kadang-kadang nggak berlaku di Indonesia ya. Jadi saya sudah hampir menyerah. Tapi yang mau saya katakan untuk menjawab langsung pertanyaan itu, kan seakan-akan selalu lempar bola ya, ya kan? Ya jangan maju misalnya gitu ya. Lama-lama yang maju. Jadi persis banget sih intonasinya. Iya benar. Udah pelajari kalau intonasi. Jadi ini juga rasanya keinginan ada. Nah itu aja dulu, keinginan ada. Kalau keinginan ada, lalu terlihat jalan ada, ditambah biasanya dengan survei, ya. Jadi selalu begitu, keinginan, nanti tes ombak, kalimatnya bisa beda-beda, jangan, atau apa, belum terpikir, atau terserah MA. Masih bisa berubah. Tanyakan, iya itu selalu bisa berubah, terbukti selalu bisa berubah. Tapi ada, di tengah-tengahnya ada semacam garis rasional, yaitu melihat hasil survei. Nah ketika itu ada, maka seakan-akan, ini kan seperti dulu, seakan-akan ada keinginan dari yang ingin maju, ditambah keinginan dari rakyat yang diwakili oleh survei. Survei ini kan kadang-kadang meliding juga lebih dulu. Nanti baru tepat 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, kurang lebih begitu. Tentu 3 hal yang mau saya sampaikan, bahwa posisi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, pada hari ini menjadi penting, pelan-pelan nih, supaya pemirsa semakin semangat, karena ada 2 pimpinan IKN yang mengundurkan diri. Jadi, ada hubungannya itu? Saya melihat akan ada hubungannya dalam bayangan saya bahwa nanti tidak segera secepat itu presiden yang baru berkantor di IKN. Walaupun tentu saja mudah-mudahan lancar ya, tapi tidak secepat itu. Artinya sambil berkantor di sana dia tetap akan lihat-lihat DKJ gitu. Oh, DKJ gitu ya. Karena kenapa? Kan nggak secepat itu mengimbangi sebagai sentral dari tadi, tetap ya politik, kemudian bisnis terutama ya, dalam waktu yang mulai dari Oktober sampai 6 bulan ke depan mungkin ya, dengan harapan tetap IKN. Jadi masih menarik lah DKJ. Oh sangat menarik. Terus yang kedua, ada bayangan bahwa sebelum ke survei ya, kemenangan di pusat itu nanti mau dibikin skenarionya ke bawah, kurang lebih seperti itu dengan koalisi-koalisi. Tapi tentu saja minus nanti beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian kita, antara terbukti atau tidak, itu tadi invisible hand ya, misalnya perlindungan sosial dan lain-lain sebagainya itu. Apakah skenario itu bisa diulang kembali? Terbukti di Turki tidak bisa. Ada yang menang secara nasional, tapi kemudian kalah di ibu kota dan kota-kota penting. Ankara, Istanbul, Balik, Kesir, Antalya, itu tuh Basra, itu diambil oleh pihak yang tidak termasuk dalam skenario besar dari pusat. Nah, jawaban terhadap survei kan selalu demikian di Indonesia. Tanpa menyebut sumber dananya dari mana, itu kemudian leading dulu. Membuat orang berpikir, ini yang menang, ini yang menang. Nanti 3 minggu kemudian, mulai pelan-pelan agak insaf. Nah, di 2 minggu terakhir, itu relatif akurat. Kurang lebih begitu. Jadi survei-survei yang ada pada saat ini, ya mungkin bisa menyesuaikan diri dengan keputusan MA dan yang lain-lain. Mas Umam, kalau melihat sedikit dari partai-partai politik sendiri, kira-kira ini partai politik mementingkan elit-elit partainya dulu atau memang suara dari grassroots? Iya. Untuk Pilkada Jakarta? Idealnya semuanya memiliki akar yang kuat dari basis di akar rumput. Tetapi di saat yang sama tentu kalkulasi dari kekuatan partai itu seringkali lebih menjadi faktor dominan dalam menentukan kalkulasi koalisi. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misal tadi beberapa nama, kalau misal kemudian Anies maju,
salah satu dia akan memiliki basis yang cukup kuat. Karena bagaimanapun juga dia petahana kemarin ya, kemudian dia capres, meskipun dia tidak menang di Pilpres kemarin dalam konteks DKI, tetapi dia sangat tipis perolehan suaranya dengan Pak Prabowo. Dan di saat yang sama, kalau misal kemudian dia bisa mempertahankan posisi yang sama di periode kedua, ini akan menjadi panggung yang akan menghidupkan kartu politik dia sampai di 2029. Nah, tetapi juga di saat yang sama, ini tidak mudah karena ada faksionalisme yang cukup clear terlihat sekarang dari basis kekuatan koalisi dia di Pilpres kemarin. Praktis PKB dan juga Nasdem belum tentu akan memberikan dukungan kepada Mas Anies, dan PKS juga masih misteri. Nah, yang berpotensi menjadi potensial challenger yang cukup kuat, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Dari basis survei, meskipun tadi kata Bang Pendi, belum tentu ini insaf atau belum ya. Nanti kita tunggu ya. Ini apa gimana? Dari insaf atau enggak? Kita lihat perkembangannya. Sedikit aja bahwa Anies pun nanti terpengaruh juga kan oleh partai apa yang mendukung kan. Karena seakan-akan ada Anies itu harusnya dengan partai ini gitu ya. Oke, kita bahas nanti.